Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal salah satu laut yang sering banget disebut, tapi banyak yang belum terlalu tahu. Yap, Laut Arafura. Laut yang satu ini letaknya di sebelah selatan Papua dan terkenal banget karena sumber daya ikannya banyak, pemandangannya cakep, dan punya peran besar buat nelayan di Indonesia Timur. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku mau dengar dulu nih, kira-kira apa sih yang kalian tahu tentang Laut Arafura? Mungkin ada yang pernah dengar soal perikanannya, lokasinya, atau hal unik lainnya. Sekarang, mari kita dengarkan pendapat teman-teman kita mengenai Laut Arafura. Yuk, kita dengarkan. Apa sih yang kamu ketahui tentang Laut Arafura? Laut Arafura merupakan laut di bagian selatan Papua yang kaya hasil tangkapan lautnya seperti udang dan juga ikan-ikan laut. Dan hasil tangkapan itu menjadi pusat distribusi penangkapan hasil laut di Indonesia. Laut Arafura itu laut yang memiliki wilayah perbatasan strategis. Itu tuh tempat arus dari Pasifik lewat untuk menuju ke selatan. Ya, menurut saya sih penangkapan ikan ilegal di Laut Arafura itu masif gitu, sering terjadi. Salah satu penyebabnya itu karena Laut Arafura yang luas, sehingga tidak terdeteksi untuk mereka-mereka yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Selain itu, praktik penangkapan ikan ilegal di masa lalu, itu juga menyebabkan kerusakan lingkungan seperti terumbu karang yang di sana. Laut Arafura setahu gue merupakan wilayah maritim yang penting bagi Indonesia karena di situ merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Terus juga di situ penting karena mencakup keamanan negara serta jalur perdagangan. Oke, makasih banget buat semua jawabannya tadi ya. Ternyata banyak juga ya yang udah pernah dengar tentang Laut Arafura. Tapi ternyata kondisi Laut Arafura itu nggak cuma dipengaruhi sama kegiatan manusia aja loh, tapi juga fenomena alam global, terutama El Nino dan La Nina. Biar lebih jelas, kita lihat dulu cuplikan video singkat tentang dua fenomena ini yuk. Gimana sih mereka bisa ngaruh ke cuaca, arus, dan kondisi laut kita? Tahukah kamu, ada sebuah fenomena iklim raksasa di Samudra Pasifik yang mempengaruhi cuaca di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namanya ENSO. ENSO atau El Nino Southern Oscillation berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki, sedangkan La Nina berarti si gadis. Keduanya merujuk pada perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Saat El Nino, suhu permukaan laut di Pasifik Tengah hingga Timur memanas di atas normal. Akibatnya, angin pasat melemah dan potensi hujan di Indonesia berkurang. Sebaliknya, saat La Nina, suhu permukaan laut di wilayah yang sama justru mendingin. Kemudian, angin pasat menguat dan curah hujan di Indonesia meningkat drastis. Lalu, bagaimana para ilmuwan memantau denyut nadi iklim ini? Di sini, para ilmuwan menggunakan teknologi canggih untuk mengawasinya setiap saat. Jaringan pelampung laut mengirim data suhu, arus, dan angin secara real-time. Di saat yang sama, satelit di angkasa memantau tekanan dan kondisi atmosfer. Semua data ini kemudian dianalisis bersama. Penentuannya menggunakan Oceanic Nino Index atau ONI. Jika anomali suhu naik setengah derajat atau lebih, kita menyebutnya El Nino. Dan jika turun setengah derajat atau lebih, kita menyebutnya La Nina. Nah, sekarang kamu sudah paham kan dasar-dasar mengenai ENSO? Dari video tadi, kita bisa lihat kenapa Laut Arafura bisa berubah-ubah kondisinya tiap tahun. Fenomena ini juga sering dibahas dalam penelitian. Makanya, sekarang aku mau masuk ke pembahasan 3 jurnal tentang Laut Arafura. Oke, mari kita bahas lebih dalam tentang variabilitas tinggi muka air laut atau anomali tinggi muka air laut dan arus geostrofik di Laut Arafura serta kaitannya dengan upwelling atau downwelling dan ENSO. Topik yang akan dibahas yaitu ada 3 topik dari sumber-sumber jurnal terpercaya. Langsung saja pada topik yang pertama,
yaitu sumber dari jurnal Dinamika Ketinggian Permukaan Laut dan Arus Geostrofik di Laut Arafura. Jurnal ini membahas variabilitas tinggi muka air laut dan arus geostrofik di Laut Arafura yang dipengaruhi oleh sistem monsun. Perubahan tinggi muka air laut tersebut membentuk edi siklonik dan antisiklonik yang menjadi indikator upwelling dan downwelling, sehingga menggambarkan dinamika oceanografi musiman di wilayah tersebut. Nah, pada bagian ini dibahas variabilitas tinggi muka air laut dan arus geostrofik selama monsun barat laut. Gambar yang ditampilkan merupakan komposit tinggi muka air laut dan anomali arus geostrofik, di mana lingkaran merah menunjukkan edi siklonik sebagai indikasi upwelling dan lingkaran hitam menunjukkan edi antisiklonik sebagai indikasi downwelling. Selama periode ini, anomali tinggi muka air laut di Laut Arafura berkisar antara 0 hingga 0,32 meter. Wilayah barat hingga barat daya Laut Arafura menunjukkan tinggi muka air laut yang lebih rendah dan didominasi oleh upwelling, sedangkan wilayah timur memiliki tinggi muka air laut yang lebih tinggi dan didominasi oleh downwelling. Secara temporal, upwelling terlihat dominan pada bulan Desember dan Januari, kemudian mulai melemah pada Februari. Secara umum, kejadian upwelling selama monsun barat laut paling sering terjadi di bagian barat Laut Arafura. Pada monsun peralihan pertama, anomali tinggi muka air laut berkisar antara min 0,1 hingga 0,32 meter, lebih rendah dibandingkan monsun barat laut. Pada bulan Maret, upwelling belum dominan dan tinggi muka air laut relatif lebih tinggi dibanding timur Laut Arafura. Memasuki bulan April, pola upwelling mulai bergeser ke arah selatan sebagai indikasi transisi monsun. Pada bulan Mei, upwelling semakin dominan di wilayah selatan Laut Arafura. Nah, secara umum, periode ini menunjukkan pergeseran lokasi upwelling dari wilayah utara menuju ke selatan. Pada monsun tenggara, anomali tinggi muka air laut berada pada kisaran min 0,2 hingga 0,14 meter, yang merupakan nilai terendah dibandingkan periode monsun lainnya. Wilayah timur Laut Arafura didominasi oleh tinggi muka air laut yang lebih rendah dan menunjukkan upwelling yang kuat, berlawanan dengan kondisi monsun barat laut. Sementara itu, wilayah barat memiliki tinggi muka air laut yang lebih tinggi akibat aliran massa air dari timur ke barat. Secara umum, upwelling sangat dominan pada periode ini, terutama di wilayah tengah hingga selatan Laut Arafura, sedangkan downwelling hanya terjadi secara lokal saja. Pada monsun peralihan kedua, anomali tinggi muka air laut mulai meningkat kembali dibandingkan monsun tenggara. Kondisi bulan September masih menyerupai monsun tenggara, namun dengan nilai anomali yang lebih tinggi. Memasuki bulan Oktober, kejadian upwelling semakin terbatas dan hanya muncul di sekitar wilayah Pulau Melville dan Australia, sementara downwelling mulai mendominasi. Pada bulan November, tinggi muka air laut tertinggi berpindah ke bagian tenggara Laut Arafura. Selanjutnya pada analisis temporal, anomali tinggi muka air laut negatif terjadi pada bulan Juni hingga Oktober yang mencirikan periode upwelling, sedangkan anomali positif terjadi pada bulan November hingga Mei yang mencirikan downwelling. Pola temporal ini konsisten dengan hasil analisis spasial, sehingga menunjukkan keterkaitan yang jelas antara variasi waktu dan sebaran kejadian upwelling serta downwelling di Laut Arafura. Oke, selanjutnya yaitu jurnal kedua yang membahas tentang arus geostrofik permukaan musiman di perairan Arafura Timur. Berikut ini ada beberapa latar belakang, tujuan penelitian, dan metodologi yang diperoleh dari penelitian ini yang bisa kalian baca langsung dari slide. Diperoleh dua hasil pembahasan yaitu musim barat laut Desember hingga Februari atau biasa disebut dengan JGF, kemudian musim tenggara Juni hingga Agustus yang disebut dengan JJA pada tahun 2002 hingga 2011. Pada musim barat laut, angin permukaan bertiup dari barat laut menuju tenggara dengan kecepatan sekitar 4 hingga 5 meter per second, seperti yang ditunjukkan pada gambar angin permukaan. Pola angin ini memicu terjadinya transport Ekman yang mendorong massa air ke arah timur hingga timur laut. Berdasarkan peta rata-rata dinamik absolut, terlihat bahwa tinggi muka laut di Laut Arafura lebih tinggi, yaitu sekitar 1 hingga 1,1 meter dibandingkan dengan Laut Timur yang berkisar 0,9 hingga 1 meter. Perbedaan tinggi muka laut ini menunjukkan adanya akumulasi massa air di Laut Arafura yang berpotensi menyebabkan downwelling. Pada kondisi tersebut akan membentuk zona konvergensi di Laut Arafura dan zona divergensi di Laut Timur. Akibatnya, ada perbedaan gradien tinggi muka laut, arus yang bergerak dari daerah dengan selop yang tinggi menuju selop yang rendah. Kemudian, pada peta rata-rata arus geostrofik permukaan, terlihat bahwa arah arus mengalami pembelokan karena wilayah ini berada di belahan bumi selatan. Arus dibelokkan ke kiri, akibat pengaruh gaya Coriolis.
Pada musim tenggara, angin permukaan bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan sekitar 5-6 meter per second, seperti terlihat pada gambar peta angin permukaan. Pola angin ini akan menyebabkan transport Ekman, yang mendorong massa air ke arah barat daya hingga selatan. Berdasarkan peta rata-rata dinamika absolut, terlihat bahwa gradien tinggi muka laut antara Laut Arafura dan Laut Timur relatif lebih rendah, dengan Laut Timur lebih sedikit lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan perbedaan slope yang kecil di wilayah tersebut. Pada wilayah sekitar Pulau Banda, tinggi muka laut relatif lebih rendah, sehingga berpotensi terjadinya upwelling. Selain itu, zona antara Laut Arafura dan Laut Timur menunjukkan adanya konvergensi massa air. Nilai topografi muka air menunjukkan massa air yang cenderung bergerak ke arah utara dan barat laut. Pada peta rata-rata arus geostropik permukaan, arah arus bergerak dari daerah dengan slope yang tinggi menuju slope yang rendah. Karena berada di belahan bumi selatan, arah arus dibelokkan berlawanan arah jarum jam akibat pengaruh gaya Coriolis. Lalu selanjutnya itu ada grafik yang menunjukkan topografi dinamika absolut musim tenggara dan musim barat laut. Pada musim tenggara, TMA di Laut Arafura dan Laut Timur lebih rendah, stabil, dan hampir sama, sehingga gradien muka lautnya kecil. Sebaliknya, pada musim barat laut, TMA meningkat lebih besar, terutama di Laut Arafura, sekitar 1,1 hingga 1,2 meter, sementara Laut Timur lebih rendah. Kondisi ini akan membentuk gradien muka laut yang lebih jelas dan berpotensi memperkuat arah arus geostropik. Dan yang terakhir itu terdapat gambar yang menunjukkan topografi dasar perairan di Laut Arafura dan Timur. Selanjutnya yaitu variabilitas sea surface height anomaly atau SSHH di daerah upwelling perairan Laut Arafura pada tahun 1993 hingga tahun 2021. Masuk ke hasil dan pembahasan. Pada slide ini ditampilkan grafik tren sea surface height anomaly di perairan Indonesia Timur yang merupakan rata-rata dari 19 titik pengamatan. Pada tabel juga diperlihatkan titik pengamatan 15-17 yang mengindikasikan Laut Arafura 1 hingga Laut Arafura 3 dan memiliki nilai tren SSHH meter per tahun dan juga milimeter per tahun. Grafik ini merupakan time series rata bulanan SSHH. Terlihat adanya fluktuasi tahunan yang cukup jelas di seluruh periode pengamatan, yang menunjukkan bahwa dinamika muka laut di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh variabilitas temporal. Berdasarkan analisis tren jangka panjang, diperoleh kenaikan sea surface height anomaly sebesar sekitar 0,0045 meter per tahun atau setara dengan 4,5 mm per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sea level rise di perairan Indonesia Timur cenderung meningkat secara konsisten selama hampir 3 dekade terakhir. Hal ini sejalan dengan tren kenaikan muka laut global. Selanjutnya, slide ini membahas variasi antar tahunan sea surface height anomaly yang dianalisis menggunakan korelasi dengan Oceanic Nino Index atau ONI. Peta ini menunjukkan distribusi spasial nilai korelasi antara sea surface height anomaly dan Oceanic Nino Index atau ONI di wilayah Indonesia Timur. Secara umum, terlihat korelasi negatif antara sea surface height anomaly dan Oceanic Nino Index. Dan artinya apa? Artinya, ketika terjadi La Nina, nilai sea surface height anomaly cenderung meningkat, sedangkan saat El Nino, sea surface height anomaly cenderung menurun. Saat La Nina, yang terjadi adalah kolam air hangat di Pasifik bergeser ke arah Indonesia, menyebabkan suhu permukaan laut meningkat, air laut memuai, dan pada akhirnya sea surface height anomaly ikut meningkat. Sebaliknya, saat El Nino, kolam air hangat menjauh dari wilayah Indonesia, sea surface temperature menurun, dan hal ini berdampak pada penurunan SSHA atau sea surface height anomaly. Slide ini merangkum kejadian El Nino dan La Nina dari Januari 1993 hingga Juli 2021 berdasarkan indeks ONI. Selanjutnya adalah pada slide ini ditampilkan diagram Hofmoller sea surface height anomaly yang dikombinasikan dengan grafik anomali ONI. Kotak berwarna biru menunjukkan kejadian El Nino kuat, sedangkan kotak hitam menunjukkan La Nina kuat. Saat El Nino dengan ONI positif, SSHH cenderung berubah ke arah biru yang menandakan penurunan tinggi muka laut. Sebaliknya, saat La Nina dengan ONI negatif, sea surface height anomaly berubah ke arah merah yang menunjukkan peningkatan tinggi muka laut. Pada slide ini ditunjukkan variabilitas spasial sea surface height anomaly bulanan yang difokuskan pada wilayah Laut Arafura pada tahun 2002 yang merepresentasikan kondisi tahun normal tanpa pengaruh ENSA yang kuat. Secara spasial, Laut Arafura menunjukkan nilai sea surface height anomaly yang relatif homogen dibandingkan wilayah perairan terbuka dengan variasi yang cenderung kecil hingga sedang.
Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan variabilitas spasial sea surface height anomaly secara bulanan pada tahun El Nino. Peta menunjukkan bahwa secara umum wilayah perairan Indonesia didominasi oleh anomali muka laut bernilai negatif yang ditunjukkan oleh warna biru. Penurunan sea surface height anomaly ini terjadi hampir merata sepanjang tahun dengan intensitas yang relatif lebih kuat pada beberapa bulan tertentu, terutama di wilayah perairan terbuka dan bagian timur Indonesia. Selanjutnya, pada tahun La Nina terlihat pola yang berlawanan dibandingkan dengan kondisi El Nino. Peta sea surface height anomaly bulanan didominasi oleh anomali positif yang ditunjukkan dengan warna merah yang menandakan peningkatan tinggi muka laut di sebagian besar wilayah perairan Indonesia. Pada slide ini ditampilkan variabilitas temporal sea surface height anomaly hasil rata-rata dari 19 titik pengamatan untuk kondisi tahun normal, El Nino, dan La Nina. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa pada tahun El Nino, nilai sea surface height anomaly mengalami penurunan sebesar sekitar 25,6% dibandingkan dengan tahun normal. Sebaliknya, pada tahun La Nina, terjadi peningkatan nilai sea surface height anomaly sebesar sekitar 17,4% dibandingkan dengan kondisi normal. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan dinamika permukaan laut, arus geostropik, dan pengaruh ENSO IOD berdasarkan perbandingan 3 jurnal yang telah saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas variabilitas tinggi muka laut dengan pengaruh ENSO dan IOD. Peristiwa ENSO, La Nina, dan El Nino berkaitan satu sama lain dengan sea surface height anomaly. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa El Nino akan menyebabkan sea surface height anomaly menurun dan La Nina menyebabkan sea surface height anomaly meningkat. Sedangkan pengaruh IOD positif dapat menurunkan muka laut. Hal ini sejalan dengan El Nino, sedangkan IOD negatif sejalan dengan La Nina, yaitu dapat meningkatkan muka air laut. Kombinasi ENSO dan IOD, El Nino ditambah IOD positif, penurunan sea surface height anomaly semakin kuat, sedangkan La Nina tambah IOD negatif akan menyebabkan kenaikan sea surface height anomaly semakin besar. Dampak utamanya adalah mengubah gradien tekanan, arus geostropik, dan kekuatan upwelling. Selanjutnya adalah pengaruh monsoon dan absolute dynamic topography terhadap arus geostropik pada kondisi ENSO IOD. Peran absolute dynamic topography dan monsoon. Arus geostropik ditentukan oleh perbedaan atau gradien absolute dynamic topography, sedangkan monsoon mengatur tinggi rendahnya absolute dynamic topography antar wilayah. Pola musiman. Musim barat laut ADT Arafura terlihat tinggi sehingga arus menuju arah timur, sedangkan musim tenggara ADT Arafura menurun sehingga arus menuju Laut Banda. Dampak ENSO dan IOD, El Nino tambah IOD positif menyebabkan 1. Monsun tenggara lebih kuat dan kering. Yang kedua adalah ADT menurun lebih besar sehingga arus geostropik ke utara. Sedangkan El Nino tambah IOD negatif, yang terjadi adalah 1. Monsun melemah, curah hujan meningkat. Yang kedua adalah ADT naik sehingga arus geostropik melambat. Yang selanjutnya adalah hubungan ENSO IOD dengan upwelling downwelling melalui arus geostropik dan eddy. Peran absolute dynamic topography dan monsoon. Perubahan tinggi muka laut mengatur pola arus geostropik. Arus ini membentuk eddy yang memicu upwelling dan downwelling. SSH atau SSHA rendah menyebabkan eddy siklonik yang mendorong upwelling, sedangkan kebalikannya sea surface height anomaly tinggi menyebabkan eddy antisiklonik dan memicu downwelling. Pengaruh ENSO-nya gimana? El Nino, sea surface height anomaly turun, area tekanan rendah meluas, sedangkan upwelling lebih kuat, terutama musim tenggara. Sedangkan La Nina, sea surface height anomalinya naik, sehingga kondisi mendukung downwelling. Pengaruh IOD positif atau negatif memperkuat atau melemahkan monsoon dan transport Ekman. Efeknya membesar dan memperlemah intensitas upwelling dan downwelling di Laut Arafura. Selanjutnya adalah integrasi pengaruh ENSO IOD, monsoon dan sirkulasi permukaan dalam sistem Arafura Banda. Hubungan skala global dengan regional. ENSO IOD mengatur sea surface height anomaly jangka panjang. Perubahan sea surface height anomaly tersebut mengubah gradien muka air laut yang membentuk arus geostropik. Sedangkan hubungan skala musiman, monsoon memodifikasi absolute dynamic topography dan arah arus geostropik musiman. Angin musiman dapat memperkuat atau melemahkan efek ENSO dan IOD. Respons lokal, arus geostropik yang berubah membentuk eddy
dapat mengatur upwelling dan downwelling lokal. Sehingga mekanisme hierarki sistem Arafura Banda yaitu sebagai berikut. ENSO dan IOD menyebabkan perubahan sea surface height anomali yang berakibat pada perubahan absolute dynamic topografi dan monsoon, sehingga terjadinya perubahan arus geostropik yang membentuk eddy dan memicu terjadinya upwelling dan downwelling.